Cerita Gio, semua ada di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hey, apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan terima kasih sudah klik video ini dan senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda dan kali ini Cerita Gio akan menginformasikan kepada teman-teman syarat dan ketentuan untuk garansi Alexander Christie dan juga di luaran itu sebenarnya ada Alexander Christie KW atau tidak. Nah, kali ini kita akan membahas secara detail. Nah, pertama, teman-teman harus tahu bahwa Alexander Christie itu memiliki beberapa seri dan seri itu juga akan berpengaruh pada boxnya atau kemasan boxnya. Karena selama ini teman-teman pasti lebih terfokus kepada box yang ini. Ini adalah bisa dibilang inilah generasi general atau secara umum boxnya untuk Alexander Christie. Ini adalah berbahan kayu dan di dalamnya seperti ini. Ini adalah box untuk Alexander Christie secara umum. Namun kalau misalnya untuk seri-seri khusus itu boxnya akan berbeda. Nah, untuk yang standar ya, untuk yang standar itu adalah Primo Steel. Itu biasa harga normal price-nya itu adalah 700.000, setelah diskon itu kurang lebih 500 atau 5,5. Dan box-nya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya box-nya seperti ini, teman-teman jangan berpikir bahwa ini adalah palsu ya. Ini adalah tetap yang original namun kemasannya berbeda. Karena dari harga jam tangannya juga akan berbeda. Karena ya seperti saya bilang tadi, selama ini teman-teman itu terfokus kepada box umum yang dari dulu dipakai oleh Alexander Christie adalah yang kayu seperti ini. Oke, next. Nah, ini adalah box khusus untuk yang collection. Oke, yang box collection yang itu biasa dipakai oleh 9205 dan teman-temannya. Dan untuk kemasan boxnya itu lebih besar dan kartu garansi untuk 9205 itu juga biasa berbeda. Itu dia berupa card. Ini adalah garansi untuk 9205. Jadi bukan yang model seperti ini. Kalau untuk 9205, oke? 9205 serinya seperti ini atau secara umum untuk yang Alexander Christie Collection. Itu adalah seri-seri khusus yang dikeluarkan oleh Alexander Christie. Nah, kita kembali ke kartu garansi. Nah, harus dipahami bahwa Alexander Christie ini digaransi selama 1 tahun dari tanggal pembelian. Yang digaransi itu berupa apa saja? Yang digaransi itu adalah meliputi mesin dan juga untuk water resistnya. Itu yang digaransi oleh supplier atau service center, jadi kita bisa klaim ke sana. Namun syaratnya seperti apa? Syarat yang harus diisi adalah pertama, harus dilengkapi dengan stempel yang ada di sini. Dan yang kedua, harus dilengkapi dengan tanggal pembelian dan juga kode jam tangan yang teman-teman punya. Nah, jika ini semua lengkap, maka Anda bisa klaim langsung ke service center yang ada di Jakarta jika teman-teman ada di sana. Oke, maka itu bisa karena itu adalah resmi. Nah, bagaimana nih masalahnya nih? Kalau misalnya itu tidak ada sama sekali stempel dan tanggal pembelian dan kode jam tangannya, maka itu zonk, itu tidak berlaku. Biasanya teman-teman yang membeli jam tangan online itu jarang sekali ada stempel, saya sering perhatikan ya, tidak ada tanggal pembelian dan juga tidak ada kode jam tangannya, maka itu tidak berlaku garansi dimanapun. Memang mungkin ada beberapa online shop yang memang harganya lebih murah dibanding toko misalnya di kota ini, misalnya. Perbedaannya paling banyak adalah 200 atau maksimal 200, minimal itu 100. Itu perbedaannya. Menurut saya itu adalah hal yang wajar. Namun sekarang kan lebih banyak konsumen itu yang memang membeda-bedakan harga ya. Namun sebenarnya begini. Teman-teman, kalau misalnya untuk membeli satu produk, aku rasa pasti secara umum kita akan meng-cross check harga. Nah, saat Anda cek harga online misalnya 1 juta. Oke, dan di toko itu misalnya 1,2 atau misalnya 1,1. Teman-teman dalam berbelanja itu juga sebenarnya butuh etika. Oke, teman-teman tidak perlu yang memberi informasikan kepada pemilik toko mengatakan, wah di online aja harganya 1,1. Misalnya di online aja harganya 1 juta gitu. Kenapa harganya di sini 1,1? Nah, teman-teman kalau misalnya memang udah tahu dia online shop itu misalnya harganya 1 juta, itu keep saja, tidak usah kasih tahu ke pemilik toko karena itu dapat mempengaruhi bagaimana cara dia melayani Anda. Oke, itu adalah etikanya. Karena sebenarnya teman-teman itu punya hak untuk beli di mana, beli di sana atau beli di sini. Gitu. Itu gimana ya? Itu yang sering kita temui ya. Nah, keuntungan saat teman-teman beli di toko, misalnya di kota ini, jika jam teman-teman bermasalah, maka toko akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah jam tangan Anda. Misalnya, baterainya habis, toko akan mengganti baterai Anda secara langsung. Jika jam tangan Anda jatuh, indeksnya lepas dan segala macam, toko akan menyelesaikannya.
Jika mesinnya bermasalah, toko akan bertanggung jawab untuk mengirim ke supplier. Untungnya banyak sekali. Teman-teman hanya tunggu kapan selesainya dan diinformasikan oleh si pemilik toko. Namun kalau misalnya teman-teman beli secara online, saat jam tangan Anda bermasalah, apakah menurut teman-teman online shop itu akan menangani atau merespon Anda? Oke, good kalau misalnya mereka merespon. Tapi itu jangkanya penyelesaiannya akan cukup sangat lama sekali. Saya tidak tahu itu resmi atau tidak. Toko tempat teman-teman itu beli. Karena kenapa? Kartu garansi itu tidak berlaku. Kita tidak tahu ke teman-teman belinya per tanggal kapan dan stempelnya juga tidak ada. Nah, itu teman-teman yang harus pertimbangkan sebelum membeli suatu produk di online shop, khususnya untuk jam tangan. Yang minusnya lagi adalah kalau misalnya kita beli di toko, kita bisa coba di tangan, kita bisa cocokkan dengan warna kulit kita ini masuk atau tidak. Tapi kalau misalnya kita beli di online, otomatis kita hanya melihat gambar saja tanpa mencoba. Belum tentu loh warnanya, big size body case-nya itu cocok dengan pergelangan tangan kita. Jadi memang itu harus banyak dipertimbangkan. Oke? Nah, itu adalah pembahasan sedikit tentang kartu garansi. Nah, untuk yang di luaran itu ada KW atau tidak. Nah, teman-teman kita harus tahu terlebih dahulu arti KW itu adalah suatu produk yang menyerupai originalnya. Nah, menyerupai, harus digarisbawahi. Menyerupai berarti menyamai, berarti bukan berarti sama. Yang benar adalah kualitas, KUI, kualitas, bukan kualitas. Jadi kualitas itu juga sebenarnya adalah memiliki tingkatan. Ada yang KW Super, KW 1, 2, dan 3. Dan harganya itu juga akan berpengaruh dari tingkatannya. Begitu juga kualitasnya. Itu akan berpengaruh sekali. Dan apakah di luaran itu banyak Alexander Christie yang KW? Saya mengatakan tidak. Tidak ada KW yang beredar di luaran. Namun saya menemukan ada satu YouTube, teman YouTuber juga menemukan bahwa Alexander Christie itu ternyata ada yang KW. Nah, saya mengatakan bahwa itu sebenarnya bukan KW tetapi itu adalah kuaci. Karena kenapa? Dengan orang yang tidak mengerti jam saja, dia akan tahu bahwa itu bukan kualitas original dari Alexander Christie. Karena cukup sangat gampang sekali untuk zaman sekarang. Kalau misalnya kamu ingin memastikan jam tangan kami itu terdaftar, kamu tinggal masukin kode jam tangan yang ada di belakang kamu. Kalau misalnya memang sudah ditulis di kartu garansi, kamu masukin kodenya kode apa. Misalnya 9205 atau 6141, semua itu akan muncul. Tapi kalau misalnya memang tidak muncul, itu yang harus dipertanyakan. Produk ini produk mana? Oke? Itu sebatas informasi tentang ini KW atau tidak. Nah, karena kenapa? Yang biasanya di KW-kan itu adalah produk yang bergerak di bidang fashion. Nah, kita tahu bahwa Alexander Christie adalah satu produk yang memang terfokus di jam tangan. Oke, dan harganya itu mulai dari 500 sampai 3 juta. Itu adalah normal price-nya. Setelah diskon itu ya paling kurang lebih 450 sampai 2.500.000. Itu adalah normal price dan harga setelah diskon untuk Alexander Christie seharusnya untuk sekarang ini. Oke? Nah, brand fashion itu seperti apa nih? Nah, brand fashion itu biasanya seperti Guess, Bonia, Aigner, dan Fossil itu adalah style brand fashion, di mana brand itu tidak terfokus kepada produk jam tangan, tetapi banyak pendukung lainnya, misalnya Jasper, tas, sepatu. Nah, itu adalah style brand fashion, di mana orang-orang yang mengikuti gaya atau tren atau style, itu mereka akan memakai produk itu. Dan itu adalah yang banyak sekali beredar di luaran KW-nya. Oke? KW supernya juga ada, misalnya Guess, Fossil, banyak sekali. Oke, kenapa? Karena mereka itu adalah style brand fashion, banyak peminatnya. Oke, contoh semisal original Guess-nya adalah misalnya adalah 2 juta, Guess Steel. Oke, Guess Steel-nya adalah 700 adalah 2 juta misalnya. Nah, KW-nya itu ada harga 700.000 atau 800.000. Teman-teman itu nggak bisa bedain kalau misalnya nggak buka mesinnya. Itu adalah namanya KW super. Oke? Nah, Aigner udah pasti ada KW-nya. Originalnya misalnya harganya 12 juta atau misalnya 5 juta. Dan KW-nya berharganya berapa? 1,5 juta. Teman-teman nggak bisa bedain. Nah, itu yang perlu saya tekankan adalah itu ada arti KW sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang ada yang harga Alexander Christie 200.000 atau 100.000, otomatis teman-teman juga bisa membedakan bahwa itu KW atau tidak. Oke? Nah, sampai sejauh ini saya rasa paham ya bahwa sebenarnya yang perlu saya tegaskan di sini adalah Alexander Christie itu tidak ada yang KW. Dan Alexander Christie adalah jam tangan khusus untuk jam tangan di mana mereka mengutamakan kualitas dari produk itu sendiri. Jadi jika video ini membantu teman-teman dan menjadi suatu referensi sebelum Anda membeli jam tangan, silahkan komen dan like. Dan teman-teman mau review jam tangan apa lagi?
Komen aja di bawah ini. Salam sukses dan sehat selalu. Happiness Day. Like, komen, dan subscribe ya.